Cinta pertama Sang CEO. Bab 277. Tak lama Bunda datang bersama Oma. Sarah langsung menyambut mereka. Sementara Meli berpamitan karena harus kembali menjalankan tugasnya. "Gimana Fahri?" tanya Oma Rahel. "Masih sama, Oma. Yang sabar ya, sayang. Insya Allah ada hikmah di balik ujian ini." Sarah mengulas senyum tipis. Melihat wajah Sarah yang tampak lelah, Bunda mendekat. "Nak, lebih baik kamu pulang dulu. Minta izin dari pihak rumah sakit dulu untuk cuti sementara. Atau, mau Bunda yang bicara dengan pimpinan rumah sakit?" "Nggak usah, Bunda. Sarah masih kuat, kok. Cuma mau ke supermarket sebentar. Mau beli sesuatu." "Oh ya, Bunda bawa sarapan buat kamu. Gak mau makan dulu? Mau ke minimarket aja dulu, Bunda?" "Ya udah, Nak. Hati-hati. Di depan ada Pak Dedi. Minta diantar aja, ya." La mengangguk, lalu segera ke parkiran dan menuju supermarket terdekat. Niatnya ingin memberi beberapa keperluan pribadi. Saat sedang mengantri di kasir, di depannya seorang gadis berambut panjang sedang memarahi kasir. "Gimana sih, Mbak? Gak mungkin saldonya gak cukup. Ini pasti ada kesalahan, kemarin saya masih belanja pakai kartu ini," ucap gadis itu. "Memang gak bisa, Mbak. Maaf sekali. Saya sudah coba 3 kali. Duh, gimana sih?" Ia mendengkus kasar, lalu segera mengeluarkan ponselnya dari tas. "Zain, aku lagi belanja dan kartu yang kamu kasih gak cukup. Gimana nih?" Bola mata Zara sontak membulat mendengar nama yang disebut gadis itu. La memiringkan kepala ke kiri untuk melihat wajahnya. Namun, yang terlihat hanya garis pipi. "Ya udah, aku tunggu. Cepat ya, malu nih. Mana udah di kasir." 10. Panggilan berakhir, dan tepat setelah itu, ponsel Sarah berdering. Gadis yang berdiri di hadapannya itu pun sontak menoleh ke belakang. Ia sempat terpaku saat menyadari siapa yang sedang berdiri di belakangnya. "Sarah." Sarah mendorong troli belanjaannya ke kasir, lalu menatap Dinara sambil menunggu kasir menghitung. "HP kamu bunyi terus," katanya. "Aku tahu. Tapi, aku udah tahu siapa yang telepon. Dan aku lagi gak mau jawab," balas Sarah tajam. Beberapa hari lalu, Fahri memblokir nomor Zain di ponselnya, karena itu Zain menggunakan nomor baru. Dinara membuang pandangan. La menatap Sarah yang sedang melakukan pembayaran. "Oh ya, gimana hubungan kamu dengan Fahri?" "Bukan urusan kamu," balas Sarah bersikap acuh. "Maaf, saya duluan." Tanpa menunggu, Sarah segera meninggalkan Dinara yang masih membeku. Ia berjalan pelan keluar dari supermarket. Setibanya di rumah sakit, Zara segera menuju ruang di mana Fahri dirawat. Beruntungnya, subuh tadi Fahri sudah dipindahkan dari ICU ke kamar perawatan. "Sudah kembali, Nak?" tanya Bunda. "Iya, Bunda. Maaf lama." "Gak apa-apa, sayang. Seharusnya kamu pulang ke rumah aja istirahat." Sarah menggeleng pelan. "Gak, Bunda. Sarah mau di sini temenin Kak Fahri. Kalau nanti kamu sakit karena kecapean jagain Fahri, bisa Bunda yang dimarahin. Fahri itu kayaknya udah sayang banget sama kamu." Ucapan Bunda membuat hatinya sedikit hangat. Sarah kemudian duduk di sisi suaminya. Menggenggam tangannya erat.
berharap Fahri akan segera membuka mata. Dan setelah itu, ia akan mengajak Fahri memulai hubungan selayaknya pasangan suami istri yang sebenarnya, membangun semua dari awal. Zara pernah membaca sebuah artikel tentang makna ijab kabul, bahwa itu bukanlah sekadar ucapan seremonial, tetapi ikrar rohani yang mengikat antara dirinya, suaminya dan Allah. Maka, tidak heran jika ada rasa memiliki yang sangat kuat. Bahkan, tanpa sadar, dari sana bisa tumbuh cinta halal yang begitu dalam dan tulus. "Bunda, boleh Zara tanya sesuatu?" tanya Zara. Meskipun rasanya tidak pantas, tapi setidaknya, ia ingin sedikit tahu tentang hubungan Fahri dan Dinara sebelumnya. "Tanya apa, Nak?" Zara terdiam sejenak, seolah sedang memilih sebuah kata yang tepat. Jangan sampai pertanyaannya malah menciptakan luka di hati ibu mertuanya. Baru saja mulutnya akan terbuka untuk mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja, tangan Fahri bergerak, juga kepalanya yang sedikit melakukan gerakan ringan. Sementara bibirnya tampak sedikit terbuka. "Ra." Zara tersentak, bola matanya seketika dipenuhi cairan bening. Ia dan Bunda saling tatap satu sama lain. 11. Zara menjatuhkan air mata mendengar suaminya memanggil nama perempuan lain dalam keadaan tidak sadar. Seluruh pertanyaan yang tadi mengisi pikirannya seolah telah terjawab dengan satu gumaman Fahri. Melihat raut wajah menantunya yang berubah sedih, Bunda mengusap bahunya. Mau tak mau ia ikut merasa bersalah. "Zara udah dapat jawabannya, Bunda," ucap Zara lirih. Menunduk demi menyembunyikan air mata. Entah mengapa rasanya sakit sekali. Seperti ada yang meremas hatinya tanpa ampun. Walaupun tak dapat dipungkiri, pernikahan mereka sangat mendadak. Sangat wajar jika Fahri belum bisa melupakan Dinara. "Sayang, Bunda yakin Fahri cuma mengigau karena efek demam. Bukan berarti dia masih memikirkan Dinara," bujuk sang Bunda. Zara hanya mengangguk, tak ingin Bunda ikut bersedih. Oma yang berdiri di belakang pun ikut berbicara. "Nanti kalau anak ini sadar, Oma ketok kepalanya biar tahu rasa," ujar wanita sepuh itu, mendekat dan memeluk cucu menantunya. "Bunda mau panggil dokter dulu, ya? Mau ngasih tahu kalau Fahri ngigau?" "Iya, Bunda." Wanita itu segera beranjak, meninggalkan Zara dan Oma yang hanya berdua dan saling memeluk. "Oma, cucu Oma bikin Zara sakit hati," ucap Zara, mengadu layaknya anak kecil. "Nanti kalau dia bangun dan pulih, jangan kasih jatah. Biar tahu rasa. Siapa suruh ngigau panggil nama orang lain? Memang apa bagusnya Dinara itu? Untung di malam pernikahan mereka, Oma usir si Dinara itu." Kelopak mata Zara membulat mendengar ucapan Oma. "Maksudnya, gimana, Oma?" Sejenak, Oma melirik ke arah pintu, khawatir kalau akan ada orang yang mendengar pembicaraan itu. Setelah memastikan semuanya aman, barulah ia mulai berbicara. "SSSTT. Dinara kabur di malam sebelum pernikahan mereka karena Oma yang usir." "Loh, kok gitu, Oma?" Zara masih dipenuhi pertanyaan tentang alasan Oma mengusir Zara. Bahkan ia tak dapat menebak. Dinara bukan perempuan baik-baik. Dia sering mabuk, pakai obat-obatan, dan pergaulannya bebas. Dia bisa bawa pengaruh buruk buat Fahri. Untungnya, Fahri tegas dan gak terpengaruh sama si Dinara. Selama beberapa saat, Zara terdiam mendengar penjelasan Oma. Pikirannya langsung tertuju kepada Dinara. Bagaimana cara gadis itu bersikap, berpakaian dan berbicara dengan orang lain? Apa karena itu pas dia kabur?
Dia bilang keluarga calon suaminya jahat. Ya iyalah. Di mata dia, Oma kan jahat kayak setan yang baru keluar dari neraka. Kalimat penuh kekesalan itu malah terdengar lucu di telinga Sarah. Membuatnya hampir tertawa tapi ditahan. Oma tahu dari mana tentang Dinara. Oma selidiki, Oma kan gak mau cucu kesayangan jatuh ke perempuan yang salah. Wanita parubaya itu menghela napas panjang, lalu kembali melirik ke arah pintu yang tertutup. Jujur ya, sejak pertama kali kenal dengan dia, Oma udah gak sreg. Padahal belum ketahuan belangnya dia. 12. Di depan kita semua dia kayak perempuan baik-baik, tapi di belakang udah kayak ular. Kak Fahri nggak tahu soal itu. Dinara itu terlalu pintar akting dan salahnya, Fahri Taikaljur suka. Makanya, Oma usir aja dia pakai ancaman. Kalau dia gak ninggalin Fahri, Oma bongkar semua di depan orang tuanya. Dan berhasil. Malam sebelum pernikahan dia kabur. Sarah termenung selama beberapa saat. Semakin ia tahu lebih banyak tentang Dinara, semakin banyak pula pertanyaan di kepalanya. Terlebih, karena sekarang Dinara sedang dekat dengan Zain dan Sarah khawatir kakaknya akan terpengaruh buruk olehnya. Tapi, kenapa Oma langsung setuju dengan Sarah? Oma kan belum kenal Sarah waktu itu. Oma Rahel mengulas senyum dan membelai puncak kepala Sarah. Uma, kamu di Makassar itu kebetulan teman Oma. Oma kan sering ikut pengajian abah kamu juga. Saat pertama kali lihat kamu, Oma jadi lega. Makanya Oma maksa ayah dan bunda kamu supaya Fahri dinikahkan sama kamu aja. Ah, Oma. Sarah langsung berlabuh di pelukan wanita itu. Makasih, Oma. Makasih buat apa? Kan harusnya Oma minta maaf karena sudah membuat kamu terpaksa menikah dengan Fahri. Sarah mengusap air mata yang mengalir di pipi. Sarah, boleh jujur enggak, Oma? Ya harus. Jangan ada sianida di antara kita. Ayo, cerita ke Oma aja. Rahasia negara pun aman sama Oma. Malam kejadian itu, Sarah dalam keadaan kecewa. Makanya keluar naik motor gak ada arah, terus ketemu Dinara dan terjadilah masalah. Saat itu keadaan Sarah juga lagi gak baik. Gak baik kenapa? Kamu ada masalah apa? Kening Oma berkerut. Ia menatap penuh tanya. Tanpa ragu, Sarah menjelaskan semua perasaannya. Tentang orang yang selama ini ia sukai dan akhirnya berujung kecewa. Tadinya, Sarah juga menganggap pernikahan ini sebagai pelarian. Tapi, saat pulang ke rumah dan salat istihoroh, hati Sarah tiba-tiba lega, Oma. Uma pernah bilang, carilah calon suami yang memperlakukan ibunya dengan baik dan tetap terkendali walaupun sedang marah. Sarah lihat itu di Kak Fahri. Makanya, Sarah setuju. Awalnya memang berat. Tapi sekarang, semuanya berbeda, Oma. Sarah bersyukur bisa kenal Kak Fahri. Alhamdulillah, Nak. Jodoh itu memang misteri. Semoga setelah semua ujian ini kamu dan Fahri bisa membangun rumah tangga yang sebenarnya. Amin. Tenang aja, nanti Oma ajarin cara meluluhkan Fahri. Kalau Oma lihat, sebenarnya, dia itu udah sayang sama kamu. Tapi, namanya laki kan suka gengsi. Apalagi Fahri itu mode kanebo kering. Kaku banget. Sarah mengulas senyum. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan memunculkan bunda dan seorang dokter. Apa Fahri abis ngigau lagi, Sarah? Tanya sang bunda. Enggak, bunda. Cuma sekali itu.
Dokter kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Fahri dan menjelaskan bahwa reaksi tersebut normal karena pengaruh demam tinggi yang dialami Fahri setelah berbagai penanganan di ruang IGD kemarin. Ujung jari Fahri bergerak, membuat dokter kembali melakukan pemeriksaan. Memanggil namanya berulang-ulang. Bunda dan Oma pun langsung merangkul Zara, sebab ia terlihat hampir menangis. Sakit, keluh Fahri dengan mata masih terpejam, tangannya terangkat lemah. Dokter, Fahri, bisa dengar saya? Tanya sang dokter. 13. Namun, Fahri tak menjawab dan hanya mengeluh kesakitan. Sampai saat matanya perlahan terbuka. Membuat semua orang yang ada di ruangan itu berseru penuh syukur. Bunda dan Oma langsung memeluk Zara. Ya Allah, Alhamdulillah. Fahri, jangan banyak gerak dulu, nak. Nanti makin sakit kamu, ucap Bunda, sambil mengusap lengan putranya. Sakit, Bunda. Keluhnya pelan. Iya, Bunda tahu. Tapi kamu nggak boleh banyak gerak. Sementara Zara menggenggam tangannya. Andai Fahri tidak sedang mengeluh sakit, ia pasti sudah memeluk suaminya. Fahri menatapnya dengan mata sayu, terkesan datar. Lalu tatapan itu kemudian tertuju pada Oma dan Bunda. Seolah ada pertanyaan tertahan di bibirnya. 14. Sakit, Bunda, keluh Fahri dengan suara nyaris tak bertenaga. Mata sayunya terpejam dengan kerutan dalam. Tangannya yang digenggam Zara ia lepas begitu saja, lalu terulur meminta Bunda mendekat. Bunda melirik Zara sejenak. Menantunya itu langsung menunduk dan mundur ke belakang. Memberi Bunda jalan untuk mendekati putranya. Ia berusaha memahami bahwa kadang, anak lelaki akan lebih dekat dengan ibu dibanding istri yang baru dinikahi beberapa hari. Mana yang sakit, nak? Tanya Bunda lembut. Air matanya hampir jatuh melihat kondisi putranya yang tak berdaya. Tangan Fahri terangkat pelan, seolah tak ada tenaga di sana. Hendak menyentuh bahunya. Di sini, sakit banget, Bunda. Iya, nak. Sabar sebentar ya. Biar dokter tangani kamu dulu. Tenang. Fahri menarik napas pelan. Setiap kali ia bergerak, akan ada lenguhan di sana. Bahkan, menarik napas pun terlihat berat. Oma yang berdiri di sisi Zara masih menggenggam tangan cucu menantunya. Saat beberapa dokter masuk ke ruangan, mereka berdua semakin mundur ke belakang. Hanya Bunda yang berada di sisi Fahri. Tenang ya, nak. Yang penting Fahri sudah sadar. Semoga semuanya baik-baik saja, bisik Oma. Mencoba menenangkan Zara yang terlihat gelisah. Amin. Hanya itu jawaban Zara. Matanya terus tertuju kepada Fahri yang sedang mendapatkan penanganan dari tim dokternya. Gadis itu tak berani mendekat, hanya berdiri di sudut ruangan sambil mengatupkan kedua tangannya. Berharap suaminya tidak mengalami cedera yang lebih serius. Setiap kali Fahri metintih sakit, matanya terpejam, seolah merasakan kesakitan yang sama. Ah, sakit sekali. Rintih Fahri sekali lagi, membuat Zara terpejam dengan air mata mengalir. Dokter, tolong suami saya, dia kesakitan, ucap Zara lirih. Tenang, nak. Semuanya pasti baik-baik saja, bujuk sang Oma. Tapi, Kak Fahri kesakitan, Oma. Iya, sabar sebentar ya. Tolong, apa bisa sebagian keluar dulu? Biar ruangannya tidak terlalu penuh. Kasihan pasiennya, pinta salah seorang dokter. Bunda langsung menoleh kepada Zara. Memintanya untuk menemani Fahri. Zara, ayo sini, nak. Biar kamu saja yang temani Fahri.
Baru saja Zara akan mendekat, suara Fahri tiba-tiba terdengar. "Jangan keluar, Bunda. Tetap di sini," pintanya, sambil menggenggam tangan bundanya. Zara berhenti. Ia menatap Bunda. "Biar Bunda aja yang di sini. Zara sama Oma akan tunggu di luar." "Iya, sayang." Bunda menatap menantunya yang kemudian beranjak keluar dari ruangan bersama Oma. Sementara Fahri masih terlihat menahan sakit. Di luar ruangan, Zara mengusap sisa air matanya. Ia berdiri di depan pintu dengan gelisah. Setidaknya, ia bisa 15. Bernapas lega karena Fahri sudah melewati masa kritis. "Duduk dulu, Zara. Kamu juga butuh sedikit istirahat, Nak." Ia lantas duduk di sisi Oma. Wanita Oarubaya itu mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi ayah Fahri untuk memberitahu bahwa putranya sudah siuman. Sementara Zara memilih mengeluarkan ponsel dan menghubungi Umi untuk memberitahu hal ini. "Assalamualaikum, Nak." Suara Umi terdengar dari sana. "Waalaikumsalam, Umi," sahut Zara dengan suara yang lirih. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu nangis? Kamu baik-baik saja?" "Umi." "Kak Fahri." "Iya, ada apa dengan Fahri?" "Kak Fahri udah siuman." "Alhamdulillah ya Allah," ucap Uminya, berseru penuh syukur. "Terus sekarang gimana keadaannya?" "Masih ditangani dokter di dalam, soalnya Kak Fahri masih ngeluh kesakitan." "Kamu mau Umi ke sana temenin kamu, Nak?" tanyanya, sebab paham bahwa Zara pasti ketakutan melihat kondisi suaminya. "Nggak sah, Umi. Takut Umi repot. Di sini ada Oma sama Bunda, kok. Ayah juga kayaknya mau langsung ke rumah sakit. Kalau mau datang, nanti aja di jam besok." "Ya udah, Nak. Yang penting Fahri sudah siuman. Kamu butuh sesuatu, nanti Umi bawakan." "Enggak, Umi. Jangan repot-repot." "Oh ya, kakak mana, Umi?" "Tadi sih keluar. Katanya mau ketemu temannya, nggak tahu teman yang mana." "Memang kenapa, Zara?" "Cuma tanya aja." Sebenarnya, Zara ingin sekali membicarakan masalah Zain dengan Umi. Tapi, ragu. Lagi pula, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan masalah Zain. Kondisi Fahri lebih penting dari apapun. Setelah mengakhiri panggilan, Zara kembali duduk termenung. Tapi kemudian, ponselnya berdering lagi. Saat ia melihat, itu adalah nomor baru yang tidak dikenal. Sudah pasti itu adalah kakaknya, Zain. Sejak nomornya diblokir oleh Fahri, ia menggunakan berbagai cara untuk menghubungi Zara. Salah satunya dengan menggunakan nomor baru. "Jawab gak?" Isi pesan bernada ancaman yang baru saja masuk ke ponselnya. Lalu, detik kemudian diikuti panggilan lagi. Zara menghembus napas panjang dan segera berdiri. Memberi dirinya jarak dengan Oma sebab tak ingin pembicaraan mereka terdengar. "Ada apa lagi, Kak?" jawab Zara. "Bantuin aku dulu, Zara. Aku butuh uang. Nggak mungkin minta sama Abi karena bulan ini aku udah minta banyak." "Kamu pasti dikasih jajan bulanan sama suami kamu, kan?" "Iya. Tapi, suami aku nafkahin aku bukan buat dikasih Kak Zain. Apalagi, kalau untuk memenuhi keinginan perempuan seperti Dinara. Udah berani ngelawan kamu," bentak Zain. "Seharusnya dari dulu. Apa perlu aku ngadu ke Umi atau Abi tentang kelakuan Kak Zain selama ini?" "Zara, kamu benar-benar..."